Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta. Kalau sampai diulang kembali pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Sedangkan untuk atasannya dari Kasih Ekonomi Pembangunan dan Kasih Pemerintahan termasuk Lurah Kalisari kami bebas tugaskan. Pemerintah DKI Jakarta mengadakan town hall meeting, mengundang PPSU, kemudian juga lurah, camat, wali kota, bupati, dan jajaran perangkat yang berkaitan dengan PPSU. Acara ini diadakan semata-mata memang untuk memperbaiki kinerja PPSU yang ada di Jakarta. Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta dan saya sebagai gubernur tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali. Maka kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka, karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga dengan demikian saya minta tidak boleh lagi hanya sekedar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja real di lapangan. Walaupun secara khusus saya juga memberikan apresiasi dalam 1 tahun ini sebenarnya semua indikasinya menjadi lebih baik, termasuk yang paling utama adalah indeks kota global, kota teraman, infrastruktur transportasi, dan sebagainya. Jadi itu yang diadakan dalam acara town hall meeting pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk PPSU dan jajaran pemerintah di DKI Jakarta untuk memperbaiki diri. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Dari Kompas.com, untuk PPSU yang melakukan itu apakah ada sanksinya, dan kalau kemudian nanti terjadi lagi apa sanksinya juga? Kan kemarin bilang Bapak pelakunya orang yang sama. Oh bisa sih Pak PPSU menangani seperti itu? Jadi ada 3 orang yang sudah mendapatkan SP1, surat peringatan. Dan tadi secara pribadi 3-tiganya saya temui. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta. Kalau sampai diulang kembali pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Sedangkan untuk atasannya dari Kasih Ekonomi Pembangunan dan Kasih Pemerintahan termasuk Lurah Kalisari kami bebas tugaskan. Amo dari Antara Pak, untuk PPSU ini sendiri tadi arahannya di dalam seperti apa saja, dan kemudian Pak SDA kan saat ini sedang masif sekali ya Pak melakukan pengerukan. Itu ke depannya apakah PPSU juga akan dilibatkan lebih untuk terkait pengerukan atau pembersihan saluran air? Terima kasih. Jadi untuk PPSU ini masing-masing dinas sebenarnya berbeda-beda. PPSU yang sekarang yang pasukan orange ini bertanggung jawab untuk satu drainase di kelurahan, untuk drainase, kemudian membersihkan jalan dan sebagainya. Sedangkan yang SDA secara khusus itu memang berkaitan dengan tata cara pengelolaan untuk penanganan banjir. Apakah itu situ, waduk, saluran penghubung, sungai dan sebagainya. Itulah yang menjadi tugas dari SDA. Tadi satu lagi apa pertanyaan? Jadi di dalam penekanannya adalah kita bekerja secara terkoordinasi. Saya tadi memberikan contoh bahwa Jakarta ini akan menjadi lebih baik kalau orkestrasinya itu terkoordinir dengan baik. Dan saya merasa sebagai gubernur nggak bisa kerja sendirian. Nggak akan berhasil tanpa support dukungan misalnya dari PPSU dan sebagainya. Jadi PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta ke depannya. Itu yang akan kami lakukan.
Artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini. Kebetulan di Kalisari itu Bu Lurah yang menyandangnya. Kami bebaskan dari jabatan lurahnya untuk dilakukan pembinaan. Tetapi saya juga tidak mau menghilangkan karir seseorang. Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik. Pemerintah DKI Jakarta mengadakan town hall meeting, mengundang PPSU, kemudian juga lurah, camat, wali kota, bupati, dan jajaran perangkat yang berkaitan dengan PPSU. Acara ini diadakan semata-mata memang untuk memperbaiki kinerja PPSU yang ada di Jakarta. Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta, dan saya sebagai gubernur tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali. Maka kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka, karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga dengan demikian saya minta tidak boleh lagi hanya sekedar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja real di lapangan. Walaupun secara khusus saya juga memberikan apresiasi dalam 1 tahun ini, sebenarnya semua indikasinya menjadi lebih baik. Termasuk yang paling utama adalah indeks kota global, kota teraman, infrastruktur transportasi, dan sebagainya. Jadi itu yang diadakan dalam acara town hall meeting pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk PPSU dan jajaran pemerintah di DKI Jakarta untuk memperbaiki diri. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Saya Robin di Kompas.com. Untuk PPSU yang melakukan itu apakah ada sanksinya, dan kalau kemudian nanti terjadi lagi apa sanksinya juga? Kan kemarin bilang Bapak pelakunya orang yang sama. Oh bisa sih Pak PPSU menangani seperti itu? Jadi ada 3 orang yang sudah mendapatkan SP1, surat peringatan. Dan tadi secara pribadi 3-tiganya saya temui. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta. Kalau sampai diulang kembali pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Sedangkan untuk atasannya dari kasih ekonomi pembangunan dan kasih pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari, kami bebas tugaskan. Amo dari Antara Pak, untuk PPSU ini sendiri tadi arahannya di dalam seperti apa saja, dan kemudian Pak SDA kan saat ini sedang masif sekali ya Pak melakukan pengerukan. Itu ke depannya apakah PPSU juga akan dilibatkan lebih untuk terkait pengerukan atau pembersihan saluran air? Terima kasih. Jadi untuk PPSU ini masing-masing dinas sebenarnya berbeda-beda. PPSU yang sekarang yang pasukan orange ini bertanggung jawab untuk satu drainase di kelurahan, untuk drainase, kemudian membersihkan jalan dan sebagainya. Sedangkan yang SDA secara khusus itu memang berkaitan dengan tata cara pengelolaan untuk penanganan banjir. Apakah itu situ, waduk, saluran penghubung, sungai dan sebagainya. Itulah yang menjadi tugas dari SDA.